Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-mas'alatu tsaminata asyrah. Ikhtalafu fil murad min qawlihi ta'ala alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Para ulama berbagai pendapat siapa yang dimaksud orang-orang yang merusak janji Allah setelah janji itu diperkuat. Wa dzakaru wujuhan, ada berbagai pendapat. Ahaduha annal murada bihadzal mitsaq hujajuhu alqaimah ala ibadih ad-dalah lahum ala sihhati tauhidi wa sidqi rusulih. Yang dimaksud dengan mitsaq, perjanjian, apa itu? Yaitu hujah-hujahnya Allah al-qaimah, yang kokoh, hujah terhadap hamba-hambanya, yang menunjukkan kepada hambanya jalan kebenaran tauhid dan kebenaran para utusannya. Nah, mereka setelah berjanji akan beriman, malah tidak beriman. Fakana zalika mitsaqan wa ahdan 'ala tamassuk bitauhid. Maka mitsaq tersebut merupakan perjanjian agar berpegang teguh dengan tauhid. Idza kana yalzam bi hadhil hujjat ma dzakarna min at-tamassuk bitauhid wa ghairihi. Setelah saya jelaskan bahwa hujah-hujah tersebut yaitu tamassuk bitauhid. Walidzalik sahha qaulu ta'ala wa aufu bi ahdi inna ufi bi ahdikum. Allah telah tegas menyatakan tepatilah janjimu, maka saya akan menepati janjiku. Wa thaniha yuhtamal ayyu'na bihi ma dalla 'ala biqawli wa'samu bila jahda imanihim la in ja'ahum nadhir la yakunana ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhir ma zadum illa nufura. Atau yang kedua maknanya yang Allah yang kudun itu, mereka bersumpah dengan Allah dengan betul-betul sumpah apabila datang seorang penyeru yang memberikan nasihat, memberikan indar, kami akan menjadi orang yang di depan yang beriman, menjadi paling beriman, itulah kira-kira di depan. Falamma ja'ahum nadhirun, setelah datang nadhir, ya Rasulullah maksudnya, ma zadahum illa nufura, mereka menjadi bertambah lari dari Rasul tersebut. Falamma lam yaf'alu ma halafu alaih wasafahum binaqdi ahdi wa mitsaqih. Maka ketika mereka tidak sesuai dengan sumpahnya mereka, maka Allah mengatakan memberi predikat kepada mereka orang-orang yang telah melanggar, merusak janjinya sendiri. Wa ta'wil awal yumkinu fil umum fi kulli man dhalla wa kafar. Makna yang pertama tadi mungkin saja bagi siapa saja yang sesat dan kafir. Yang kedua, la yumkinu illa fi man ikhtassa bihadzal qasam. Yang kedua, khusus bagi orang yang sumpah tadi. Idza thabata hadza, dhahara rujhanu ta'wil awal 'ala tsani min wajhain. Maka jelas takwil pertama yang lebih kuat daripada takwil yang kedua. Jadi mereka orang-orang yang merusak janji Allah itu orang-orang yang setelah melihat atau menyaksikan hujah-hujah Allah untuk jalan tauhid dan kebenaran Rasulnya, mereka tadinya berjanji akan berpegang teguh dengan tauhid, dan mereka menyimpang. Siapa saja ini, walaupun tidak sumpah. Yang kedua, aksamu sumpah. Yang pertama itu lebih kuat. Al-awwal, kenapa? Al-awwal anna ala takdir awal yumkin ijra'ul ayah ala umumiha. Ayat umum nanti siapa saja yang melawan, menyimpang dari janjinya, itu orang-orang yang sesat. Nah,
Wa ala tsani yazamu takhsis, tapi yang kedua khusus. Waqsamu bila jahda imanim tadi yang bersumpah. Ats-tsani anna ala taqdir awal yazamuhum adzam bil annam naqadu ahdan abramahu Allah wa ahkamah bima anzala min al-adillah allati karraha alaihim fil anfus wal afaq wa wadhaha wa azal talbis anha. Dan kedua, takwil yang pertama tadi, tafsir yang pertama tadi, di situ ada celaan, ada celaan kepada mereka karena mereka telah merusak janji yang telah disepakati atau diperkuat bahwa mereka akan beriman apa yang telah diturunkan oleh Allah dari berbagai dalil yang selalu diulang-ulang oleh Allah, baik itu dalil berkaitan dengan dirinya sendiri maupun alam cakrawala, dan telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, tapi mereka masih melawan. Walamma awdu'a fil uqul min dalailha wa ba'atsal anbiya wa anzal kutub muakkidan laha. Nah, walima awdu'a fil uqul, dan secara akal pun membenarkan dalil-dalil tersebut atau memperkuat dalil-dalil tersebut. Kemudian para nabi sudah diutus, kitab diturunkan, kurang apa lagi? Akal diberi kecerdasan, nabi diutus, kitab suci diturunkan, semua supaya menjadi pegangan petunjuk jalan yang benar. Kok malah masih menyimpang? Kurang apa lagi? Wammat al takdir tsani fa innahu yazamuhum adzam li ajli annahum taraku syai'an hum bi anfusihim iltazamu wa ma iltazamu. Kalau makna yang kedua, mereka ada celaan karena mereka meninggalkan sesuatu yang mereka sudah janji untuk memegang teguh janji tersebut. Wa ma'lumun anna tartib adzam al wajil awal aula. Jelas sekali yang pertama yang lebih kuat. Wa thalithuha qala Qaffal yuhtamal an yakuna al-maqsud bil ayah qauman min ahli kitab qad akhadha alaihim al-'ahd wal mitsaq fil kutubil munazzala 'ala anbiya'ihim bi tasdiq Muhammad. Menurut Imam Qaffal, alladzina yaquduna hadallahu ba'da mitsaqih, orang-orang yang merusak perjanjian adalah orang Yahudi ahli kitab. Kenapa? Karena Yahudi telah berjanji, diambil janjinya bahwa mereka akan beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi mereka. Dengan di dalam kitab itu ada kandungan bahwa akan diutus nabi namanya Muhammad. Wa bayyana amrahu wa amra ummati. Dalam kitab yang diturunkan kepada mereka itu ada penjelasan tentang dirinya, tentang Muhammad itu siapa dan tentang umatnya. Fanaqadu dzalik wa aradu anhu wa jahadu nubuwwatah. Tapi mereka setelah Nabi Muhammad muncul, betul-betul terjadi diutus Nabi Muhammad, mereka menentang janji tersebut, menghindar menyimpang dari janji tersebut, dan wajahadu nubuwatah, mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Orang Yahudi itu tahu ini Muhammad itu betul-betul nabi sesuai dengan kitab suci mereka, terutama yang pemimpin-pemimpinnya, ulama-ulamanya terutama, nggak bisa mengingkari. Tapi mereka karena mereka anggapannya orang Arab itu ummiyin, buta huruf. Orang itu ummi, buta huruf, gak berperadaban, gak beragama yang benar, gak ngerti kitab suci itu apa, wahyu itu apa, malaikat itu apa, gak ngerti, nyembah batu. Tiba-tiba ada nabi muncul dari ummiyin. Nah itu Yahudi yang gak percaya. Nabi itu dari Bani Israel, yang punya kitab suci, punya peradaban, sejarah panjang, sejarah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, sejarah Yahudi semua kan. Pantasnya, wajarnya Nabi terakhir tuh dari Yahudi, dari Bani Israel, gak mungkin dari Arab. Orang Arab gak ngerti apa-apa, baca tulis gak ngerti, pendidikan gak ada, peradaban gak ada, agama gak jelas, cuma nyembah batu gitu aja. Tapi tidak berlatar belakang teologi. Beda nih orang Hindu ya, orang Hindu nyembah batu tapi ada teologinya, ada filosofinya. Ada Dewa Brahma, Siwa, Wisnu, itu apa artinya itu? Ada kitab sucinya. Buddha, Konghucu punya kitab suci, punya keyakinan teologis.
Kalau orang Arab waktu itu, waktu jahiliyah, nyembah batu tanpa ada teologinya. Apa itu arti sesembahan Tuhan, nggak ngerti sudah. Yang penting nyembah batu. Itu orang Arab jahiliyah. Tiba-tiba ada nabi dari keluarga seperti itu. Nah itu. Wajarnya nabi itu Yahudi, wajarnya. Maka Imam Qafal mengatakan, ayat mengatakan mereka yang merusak janji adalah orang Yahudi. Warabi'an, pendapat keempat, qala ba'duhum innahu unya bih mitsaqan akhadhahu minan nas wa hum ala surati dzar wa akhrajahum min sulbi adam alladzina yanquduna ahdallahi ba'da mitsaqih, adalah orang-orang dari Bani Adam yang menyimpang dari tauhid. Karena kita semua ketika alam arwah, semua manusia telah menjawab dengan tegas, alastu birabbikum qalu bala. Semua Bani Adam ketika masih alam arwah, masih alam dzar, masih kayak atom, masih antara ada dan tidak ada, yang waktu itu diletakkan di tulang rusuknya Adam. Nah, itu jawabnya bala. Syahidnya, betul engkau ada Tuhan kami. Nah kemudian di dunia, setelah di dunia, beberapa orang yang menyimpang dari itu mereka berarti menentang merusak janji. Wa ma'na qouli ta'ala wa syadahum 'ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Qal mutakallimun hadza saqit. Pendapat ini kata ahli ilmu kalam enggak benar. Kenapa enggak benar? Artinya bahwa yang merusak janji itu adalah manusia yang telah dijanji ketika masih alam arwah kemudian menyimpang. Bukan itu. Salah itu artinya kata para mutakallimin. Kenapa? Lannahu ta'ala, karena Allah Ta'ala la yahtaju ibad bi'ahdi wa mitsaqin la yash'uruna bih. Karena Allah tidak akan hujah kepada hambanya dengan perjanjian ikatan yang mereka enggak sadar. Enggak. Jadi walaupun semua manusia telah berjanji qalu bala, jadi waktu itu kita enggak sadar. Allah enggak akan berhujah dengan itu. Kamu dulu kan telah janji, enggak mungkin. Karena apa? Karena waktu itu qalu bala kita enggak sadar. Enggak mungkin Allah itu akan menggunakan alasan itu. Dulu kamu kan sudah mengatakan qalu bala, kira itu. Itu enggak mungkin. Kama la yukhadzum bima zaba ilmu an qalbihim bisahwi wa nisyan. Karena Allah tidak akan menyiksa siapa-siapa manusia yang hatinya lupa. Orang kalau lupa ada siksaan enggak? Lupa. Lagi puasa makan lupa. Ya enggak apa-apa. Rezeki itu, tahu-tahu kenyang, baru ingat puasa. Enggak apa-apa itu. Begitu pula janji waktu di alam arwah, lupa kita ini. Artinya enggak akan dituntut. Fa kaifa yajuzu ayyibahum bidzalik? Maka bagaimana Allah akan mencela mereka dengan janji, dengan menentang janji itu? Yang nomor 4. Ya khamisuha ahdullahi la khalqi thalathatu uhud. Perjanjian Allah kepada makhluknya ada 3. Al-ahdul awal alladzi akhadhahu ala jami'i dzurriyyati Adam wa huwa al-iqrar bi rububiyyatih. Itu tadi. Perjanjian Allah kepada manusia Bani Adam ada 3. Pertama itu tadi ketika masih zaman alam arwah. Tuhan telah bertanya kepada kita semuanya manusia, alastu birabbikum qalu bala. Memang setelah itu arwah diletakkan di tulang rusuknya Adam. Wa huwa qaulu ta'ala wa akhadha rabbuka. Wahdun khassa bin nabiyyin ay yablighul risalah wa yuqimud din wa yatafarraqu fih. Ada lagi perjanjian untuk para nabi. Nabi dan para rasul itu dijanji oleh Allah, dijanji agar menyampaikan risalah, menyampaikan misi tauhid, misi agama, dan menegakkan agama. Dan jangan berpecah-pecah antara nabi. Wa idz akhadna minan nabiyyin mitsaqahum, itu ayatnya. Surat apa itu?
Al-Ahzab. Wa id akhadna minan nabi mitsaqahum, saya telah mengambil janji pada nabi-nabi, dari para nabi-nabi. Wa'dul khas bil ulama, ada janji kepada ulama. Wa qaluhu ta'ala wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinannahu lin-nas wa la taktumunah. Allah telah mengambil janji pada orang-orang alim yang mengerti kitab suci, terutama Yahudi, akan menjelaskan kepada manusia dan tidak akan disimpan bahwa Muhammad adalah nabi yang benar-benar nabi, benar rasul, dan membawa ajaran wahyu dari Allah. Sudah diambil sumpah oleh Allah pada orang Yahudi. Qala Sahibul Kasyaf, Imam Zamakhsyari berkata, ad-dhamir fi mitsaqil ahdi wa huwa ma wathaqu bi 'adallah min qabulih. Domir lafal mitsaqihi min ba'di mitsaqihi itu kembali ke mana itu? Kembali kepada ahd, yaitu apa yang mereka telah janji kuat dengan Allah, yaitu mereka menerima janji dari Allah. Wa yajuz ayyakuna bi ma'na tawthiqihi kama annal mi'ad wal milad bi ma'na al-wa'd wal wiladah. Seperti lafal mi'ad dan milad itu artinya al-wa'du janji wal wiladah dan dilahirkan. Wa yajuzu an yarji'a ad-dhamir ila Allah min ba'di ma wathaqu bi'ahdi min ayati wa kutubi rusulih. Min ba'di mitsaqi, setelah janji Allah. Hinya itu Allah, dhamir kembalinya. Yang ketiga. Al-masalatu tasata asyrah ikhtalafu fil murad min qouli ta'ala waqta'una ma amara Allah bi ayyusal. Para ulama berbeda pendapat, berbeda tafsir. Apa yang dimaksud dengan ayat waqta'una ma amarallahu bi'ayusal? Mereka memutuskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah agar menyambung. Mereka putuskan silaturahim diperintah oleh Allah agar silah nyambung, Mas. Tahu-tahu mereka memutuskan. Tapi ada yang tidak berpendapat seperti itu. Fadzakar wujuhan ahadwa arada bi qati'atir rahim. Yang pertama, pendapat pertama, arti daripada mereka memutuskan apa yang diperintah oleh Allah, yaitu silaturahim. Wa huququl qarabat, dan hak-hak kerabat. Allati amarallahu biasliha, yang oleh Allah diperintahkan agar selalu ditemuin, dihubungi. Wajib itu perintah Allah itu. Jadi famili saudara itu wajib kita silaturahim. Wajib dihubungi, yang sudah putus dihubungi, yang sudah jarang ketemu, sering ketemu, itu perintah Allah. Bukan sekedar basa-basi atau budaya, hal bihalal lah. Hal bihalal itu mengandung perintah Allah, itu memperkuat silaturahim. Perintah Allah. Bahkan ada hadis yang mengatakan, orang yang dimintai maaf kok tidak memaafkan, dosa. Dosanya orang yang salah dipindahkan pada dosanya orang yang tidak bersalah itu. Orang sudah dimintai maaf nggak dimaafkan, nggak memaafkan, dosa itu. Tidak memaafkan itu dosa. Itu pentingnya silaturahim dalam Islam. Kalau dalil jangan pakai hadis silaturahim bawa rezeki banyak, itu sudah. Ini aja ayat Quran ini aja, ayat Quran aja. Silaturahim perintah Allah. Udah titik. Untuk memperkuat qarabah. Memperkuat ikatan qarabah, kekerabatan. Yang jauh kita datangin. Kiai Umar Kempek itu, Kiai Umar uak saya. Di mana saudara didatangin? Di Banten, itu masih susah kah? Ke Banten masih susah, masih. Ya gelap, ya transportasi susah. Apa namanya? Sobang Banten. Banyak famili saya di sana. Sepupu saya banyak. Itu bapaknya Salim, bapaknya Abdullah tuh, Yusuf. Misalnya ini Idris, masih famili dengan Idris. Ki Umar ke sana, sudah tua sudah sepuh. Nengok saudara yang jauh-jauh ditengokin, didatangin. Itu perintah Allah itu. Bukan masalah silaturahim membawa rezeki, tidak. Ya itu orang awam iyalah, enggak apa-apa ngomong gitu. Wa hal asaitum, firman Allah nih.
Fal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa taqta'u arhamakum. Apa kamu kalau berkuasa, kamu akan berbuat rusak di muka bumi dan akan memutuskan rahim? Coba, teguran Allah itu. Teguran Allah ini. Ayat apa itu? Surat apa itu? Surat Muhammad. Apakah kamu kalau berkuasa nanti, misalnya kamu punya kuasaan, akan melakukan kerusakan di muka bumi dan akan memutuskan tali silaturahim? Wa fi syarah ila annahum qata'u ma baina wa baina Nabi sallallahu alaihi wasallam minal qarabah. Ini isyarah orang Quraisy seluruh Mekah itu sama Nabi famili semua. Semua famili sama Nabi. Semua Quraisy satu suku. Seluruh kota Mekah itu satu suku Quraisy, turunan Fihr. Fihr itu Quraisy. Orang pertama kali bernama Quraisy siapa? Fihr. Jadi turunan Fihr itu semua, apa itu turunannya Ghalib, Ka'ab, Lu'ay, Kilab, Abdul Manaf, semua itu turunan Fihr, Quraisy semua. Nabi Muhammad dari Bani Hashim, yang lain dari Bani Umayyah, sama-sama Quraisy. Dan mereka memutuskan kerabat dengan Nabi, memutuskan persaudaraan dengan Muhammad, bahkan menjadi permusuhan. Wa ala hadza ta'wil takunu ayat khassah. Kalau maknanya begini berarti ayat tadi khusus waktu nama amarat bi ayyusal. Wa thaniha anna Allah taala amarahum ayyasilu hablahum bihablil mu'minin. Nah ini. Wa yaqta'una ma amarat bi ayyusal, aparnya? Mereka diperintah oleh Allah agar selalu berhubungan apa? Dengan hubungan semua orang para mukmin. Semua umat Islam. Tidak hanya kerabat, tidak. Semua umat Islam. Fahum inqata'u 'al mu'minin. Mereka memutuskan hubungan dengan orang mukmin. Wattasul bil kufar. Mereka berhubungan dengan orang kafir. Fadzaka wal murad min qawli yaqta'una ma amarallahu bi ayyusal. Seperti sekarang ini. Negara-negara Arab dengan sesama Arabnya musuhan, perang. Tapi dengan Amerika dekat, bersahabat. Ya ini. Ini ayatnya ini. Semua kerabat semua itu sama-sama bangsa Arab. Suriah, Irak, Yaman, Libya, perang, saudara sama Arab. Dengan famili, dengan saudara perang. Tapi mereka berhubungan baik-baik dengan Amerika. Ya ini. Wa thalithuha annahum nahau an tanazu'. Nah ini. Mereka dilarang tanazu', bertengkar. Wa itharatul fitan, menyalakan fitnah. Wa hum kanu syaghalin bidzalik. Mereka sedang sibuk melakukan fitnah dan sibuk tanazu', bertengkar. Ini Allah membentak orang-orang yang sibuk bertengkar sesama famili, sama kerabat, bahkan itsaratul fitnah, menyalakan fitnah di antara sama mereka. Tapi dengan orang lain berbaik-baik dengan Amerika, dengan Rusia, dengan Cina. Ya minimal kalau baik dengan mereka ya baik dengan sama juga kan gitu kan. Dengan Amerika baik silahkan, tapi dengan sesama Arab juga harus baik. Kalau rapat Liga Arab itu jangankan Liga Arab untuk menyatukan pendapat, malah tempatnya caci maki kalau rapat di Liga Arab. Gaddafi mencaci maki Raja Saudi, nanti Irak nyaci maki Kuwait, nyaci maki itu pemimpin negara Arab tuh di rapat Liga Arab. Jadi Liga Arab yang tujuan untuk mempertemukan mereka, musyawarah, malah tempat caci maki. Raja Faisal pernah meninggalkan rapat. Sering rapat gak sampai selesai itu sering. Gaddafi mengeluarkan pistol, taruh di meja. Dia bertengkar dengan Raja Faisal. Raja Faisal pulang.
Al-masalatul ashrun. Amma qalu ta'ala wa yusiduna fil ard. Orang-orang yang membuat rusak di muka bumi ini. Fal azhar ayyurada bihi al-fasad alla ta'adda duna ma yakifu alaihim. Fasad di sini artinya kerusakan yang yang merembet. Merembet itu apa? Yang menjalar. Bukan kerusakan yang berhenti, tidak. Kerusakan sedikit berkembang menjadi besar, berkembang menjadi semua jadi rusak. Wal adhar anna al-murad min as-saddu an ta'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas apa di antara kerusakan yang mereka lakukan? Menghalangi orang yang taat pada Rasulullah. Li'anna tamamas shalah fil ard bitta'ah. Karena kebaikan di muka bumi ini harus dengan taat, kompak, solid, taat pada Rasulullah. Li'anna biltizam syara' yaltazimul insan kullama lazimahu. Karena dengan berpegang teguh dengan syariat, manusia bisa Bisa komit, bisa istiqamah, bisa iltizam, bisa lurus. Setiap orang yang berpegang teguh dengan syariah, perilakunya bisa benar. Ya, begitu lepas syariah, fasad, rusak, hancur. Wa yatruku ta'addi ilal ghair, meninggalkan merambah ke orang lain. Wa min zawal tadhalum wa fi zawal adl. Bagaimana menghilangkan kezaliman, kemudian diganti dengan keadilan. Alladzi qamat bis samawati wal ard. Keadilan itu sifat Allah, asma Allah. Al-hakamul adl. Dengan sifat Allah adl itu langit, bumi, angkasa, planet stabil. Begitu adlullah lepas, tabrakan sudah planet ini. Nanti di hari kiamat. Lah, manusia harus begitu di muka bumi ini. Adil. Akan stabil kalau keadilan. Kalau sudah kezaliman menjalar, hancur kehidupannya. Agamanya Islam walaupun agamanya Islam, walaupun NU walaupun lah. Walaupun NU. Kalau pejabatnya zalim, hakimnya zalim, jaksanya zalim, polisinya zalim, hancur kehidupan ini. Mohon maaf. Walaupun non muslim. Jadi kalau adil, stabil negaranya. Finlandia, Swedia, New Zealand, Jepang, tenang, tentram. Non muslim itu. Tapi yang Islam, waduh. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tergantung berapa persen ya. Agamanya Islam. Salat, haji, umroh, puasa, bangun masjid. Tapi mencari keadilan sangat sulit. Itu termasuk wafsiduna fil ard. Termasuk wafsiduna, berbuat rusak di muka bumi ini. Kalau bupati korupsi, sekdanya niru korupsi, bapedanya ikut korupsi, kepala dinas ikut korupsi, camat korupsi, lurah kepala desa korupsi. Pasti dong nular ta'addi namanya, ta'addi ila ghair. Enggak mungkin bupati korupsi itu sekdanya enggak. Ayo balapan korupsi. Ya ada sih, ada yang komandannya korupsi, anak buah nggak mau, ada yang berani menolak, punya prinsip, ada. Itu sangat jarang. Ini sekarang sekjen Mahkamah Agung lagi kenal lagi ya. Sudah dua orang sekjen Mahkamah Agung. Dulu sudah Pak Nur Hadi, sekarang kenal lagi nih yang sekarang. Ya Allah. Itu kalau sudah kena itu udah keterlaluan. Kalau sudah kena, sudah keterlaluan. Perbuatan yang kecil nggak akan ketahuan. Kalau Tuhan maha menutupin, as-satir, as-sattar. Kalau terus menerus kebablasan, kenemenan, kebangetan, keterlaluan, Allah akan membuka. Silakan. Perbuatan apa saja ini? Ya.
Qala ta'ala fima haka an Fir'aun. Dalam Al-Quran ada cerita Fir'aun. Annahu qal, Fir'aun mengatakan, inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyadhara fil ardil fasad. Saya khawatir kalau agama kalian diganti. Dan saya khawatir kalau di muka bumi ini ada kerusakan. Fir'aun berkata begitu ya. Tsumma subhanahu wa ta'ala akhbara anna man fa'ala hadzal afa'il khasir. Orang berbuat kerusakan di muka bumi pasti orang yang rugi. Faqala ta'ala ulaika humul khasirun. Mereka orang-orang yang rugi. Wa fi hadzal khusran wujuh. Makna khasirun itu ada beberapa makna. Satu, annam khasiru na'imal jannah. Mereka rugi, enggak akan masuk surga. Li'annahu la ahada illa walahu fil jannati ahlun wa manzil. Karena siapapun orang yang masuk surga di sana akan punya tempat dan punya teman. Fa in ata'a Allah wajadah. Kalau taat kepada Allah akan jumpa rumah misalnya saya lah contohnya. Saya misalkan masuk surga, sudah ada di sana rumahnya sudah ada rumahnya, tempat tinggal sudah ada. Sudah disediakan sudah. Wa in asahu warathal mu'minun. Tapi kalau saya masuk pada Allah enggak masuk surga, rumah saya ini ditempati oleh para orang mukmin. Ya, siapa aja punya ambillah. Falidzalik qala ta'ala ulaika humul warithun. Orang mukmin itu orang-orang yang ahli waris, mewarisi rumah-rumahnya orang kafir. Jadi gini, semua manusia sudah disiapkan rumah di surga. Kalau mukmin husnul khotimah tinggal masuk. Terima kunci sudah. Salamun alaikum tibtum. Nanti malaikat tinggal salamun alaikum tibtum ahlan wa sahlan. Kalau jahat kafir tidak masuk surga, rumah yang disiapkan diambil oleh orang mukmin, orang soleh. Maka orang itu adalah warithun. Ulaikul warithun yarithu alladzina fil firdaus hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Wa qala ta'ala innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang yang rugi adalah orang-orang yang rugi nanti di akhirat, di hari kiamat. Bukan di dunia, bukan. Wa thaniha tadi yang rugi tidak masuk surga. Rumah di surga enggak dapat. Direbut orang. Wa thaniha annahum khasiru hasanatihim allati amaluha li'annahum ahbatuha bikufrihim. Mereka rugi kebaikan-kebaikannya. Ada orang kafir, perilakunya baik, penolong, pembantu, ramah, sosial, suka membantu orang. Itu kan amal baik semuanya. Hanya sayang kafir. Nah, gak bisa masuk surga. Mereka rugi itu. Amalnya baik tapi rugi itu. Falam yasil lahum minha khairun wala thawab. Mereka tidak dapat pahala dan tidak dapat kebaikan. Wal ayah fil yahud walahum a'mal fi syari'atihim. Ayat ini juga termasuk untuk orang Yahudi. Wa fil munafiqin. Orang munafik juga kena dengan ayat ini. Wa hum ya'maluna fi dhahir ma ya'maluhu mukhlisun fa bitu dzalika kulluh. Orang munafik itu beramal zahirnya sama dengan orang yang lain, sama dengan orang yang ikhlas. Hatinya tidak beriman, hatinya. Sama, rugi juga nanti. Wa thalithuha annahum innama asarru 'ala al-kufri khaufan min an tafutahum ladzat al-ajilah. Yang ketiga, ada orang atau kelompok orang yang tetap kafir, enggak mau beriman hanya karena takut lepas keuntungan di dunia. Takut. Bisa ada orang waktu zaman Nabi, bisnisnya berhala, patung bisnisnya. Sedangkan Islam anti berhala, ya bisnisnya nanti mandek dong. Ada gitu. Bisnisnya jual beli patung berhala. Sesuai dengan pesanan maunya apa, mau Tuhan siapa dibikin patung. Ya kalau masuk Islam, ya bangkrut dong bisnisnya berhala. Berhenti gitu. Jadi miskin jadinya. Thumma inna tafutuhum
imma indama yasir rasul ma'dzunan fil jihad atau inda mautihim. Nah, mereka rugi baik ketika Rasulullah masih hidup atau ketika mereka sudah mati. Wa qala Qaffal rahimahullah wa bil jumlah annal khasir ismun am yaqa'u ala kulli man amila amalan la yujza alaih. Khasir itu, orang rugi itu umum, siapa saja. Orang beramal dengan amal tapi yang enggak ada balasannya. Fayuqal lahu khasir. Itu namanya orang yang khasir. Beramal tapi enggak ada balasannya. Karrajul alladzi dzata'ani wa tasarraf fi amrin falam yahsul minhu ala naf'in. Seperti orang yang berbuat baik tapi tidak mendapatkan apa-apa. Qila lahu khaba khasira. Maka orang itu dinamakan, dikatakan khaba wa khasira. Rugi dan apa? Khaba sama aja lah, rugi. Li'annahu kaman a'ta syai'an wa lam ya'khudh bi zai ma yaqum maqamah. Seperti orang yang memberikan sesuatu tapi enggak ada balasannya. Fasammal kuffar alladzina ya'maluna bi ma'asillah khasirin. Fasumyal kuffar. Orang kafir disebut khasir karena mereka bermaksiat. Kalau disebut rugi kenapa? Qala ta'ala innal insana lafi khusr illa alladzina amanu was-solihat. Wa qala qul hal unabbiukum bil akhsarin a'mala alladzina dhalla fil hayatid dunya. Apakah ingin saya kasih tahu kamu sekalian orang-orang yang rugi, amalnya rugi, tapi mereka menganggap baik. Mereka menganggap amalnya benar. Padahal mereka itu rugi itu. Yang tahu enggak saya tunjukkan. Itu kata Quran seperti itu. Alladzina dhalla fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dikira yang dilakukan itu benar, baik, ternyata mengandung kesesatan. Wala yaghurrannakumul hayatud dunya wa la billahil ghurur. Jangan sampai terpedaya oleh tipuan yang mengatasnamakan Allah. Qalu ta'ala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum thumma mitukum thumma thumma ilaihi turja'un. Apa? Sudah Allah alam. Enggak ada. Imam Razi enggak berpendapat ini, cuma memaparkan doang. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana kamu sekalian mengkufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan, sedangkan kamu dulu mayit, mati. Fa ahyakum, Allah menghidupkan kamu sekalian. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kamu sekalian. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan lagi. Tsumma ilaihi turja'un, ujungnya kamu sekalian kembali kepada Allah. Kamu dulu apa sih? Air mani, mati kan? Terus hidup jadi manusia, terus mati lagi, nanti dihidupkan lagi di akhirat. Semua Allah itu semuanya. Kenapa kafir pada Allah? Gitu. I'lam annahu subhanahu wa ta'ala lamma takallama fi dalail tauhid wan nubuwwah wal ma'ad ila hadzal mawdi'. Allah sudah dalam Quran tadi dari awal surat Baqarah telah menjelaskan beberapa dalil tentang tauhid, tentang kenabian, tentang ma'ad dari akhirat. Famin hadzal mawdi' ila qouli ta'ala ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum fi syarhin ni'am allati 'ammat al mukallafin. Ayat ini sampai nanti ayat ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum dalam rangka menjelaskan beberapa nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada orang mukmin, kepada mukallaf, kepada orang manusia-manusia. Wahai arba'ah, nikmatnya Allah kepada kita itu ada 4. Awwaluha ni'matul ihya, nikmat hidup. Kita diberi kehidupan nyawa, nikmat luar biasa ini. Ya Allah. Wahiyal madhkura fi hadhil ayah. Nah, ayat ini menunjukkan
Allah sedang menjelaskan nikmatnya kepada hambanya. Nomor satu nikmat hidup. Wa'alam anna qawlahu ta'ala kaifa takfuna billah wa in kana bi suratil istikhbar, redaksinya seperti khobariyah, berita, fal muradu bihi at-tabkit wa ta'nif, tapi ini mengandung arti apa? Mengecam. Lianna 'idhamal ni'mah yaqtadi 'azma asyatil mun'im, karena dengan besarnya nikmat, kalau diingkari, tidak disyukuri, maka menjadi maksiat yang besar. Nikmat yang besar kalau diingkari menjadi maksiat yang besar. Yubayyinu dzalika annal walid kullama 'azumat ni'matu 'alal walad bi an rabbahu wa 'allamahu wa kharrajahu wa mawwalahu wa 'arada li umuri ihsan kanat maksiatu li abi 'azam. Seperti ada seorang ayah memberikan nikmat pada anaknya luar biasa, dibesarkan, dididik, dimodalin, dikasih kebaikan banyak, umur ihsan. Kemudian anak itu kok melawan pada ayah tersebut, maka maksiatnya lebih besar dibanding dengan ayah yang berikan sedikit. Kalau ayahnya beri pemeliharaannya nggak sempurna, kemudian anaknya melawan, masih mendingan. Ini ada ayah yang memelihara kamu, mendidik, sudah besar dimodalin usaha, anaknya melawan, besar sekali dosanya itu. Fabayyin subhanahu wa ta'ala bidzalika 'azmu ma aqdamu 'alim minal kufr. Begitu pula manusia sudah dikasih nikmat hidup, kafir, mengkufuri Allah, besar gak dosanya itu? Besar. Bi an takarahum ni'amul 'azimah 'alaihim liyajzirahum bidzalik amma tamu alaih min at-tamassuk bil kufr wa ba'athum 'ala iktisabil iman. Yaitu apa? Allah telah mengingatkan kepada mereka orang kafir dengan nikmat yang agung agar mereka jangan tamassuk bil kufr, tapi ayo beriman. Kok tidak? Besar dosanya. Fadzakara ta'ala min 'amri ma huwal asl fi ni'am wal ihya. Allah menjelaskan nikmat yang paling pokok. Nikmat yang paling yaitu apa? Nikmat hidup. Yang paling pokok. Fa hadzal maqsudul kulli. Ini maksud yang umum dalam ayat ini. Fa in qila lima kan atful awal bil fa wal bawaqi bi thumma. Kenapa huruf ataf yang pertama dengan fa, kemudian dengan tsumma ilaihi turja'un? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma. Ya, ini terkabula tsumma. Kenapa? Qulna li'anna al-ihya al-awwal qad yaqul maut bi ghairi tarakhin. Karena kehidupan yang pertama ya langsung diiringi dengan kematian tanpa ada masa yang lama. Wamal mautu, kematian, faqad tarakha al-ihya. Tapi kematian akan molor dari kehidupan. Wal ihya tsani kadzalik mutarakhin al-maut. In urida bin nusyur tarakhin zahiran. Karena nanti kematian di kuburan lama sekali kan, sampai hidup nanti dibangkitkan dari kuburan. Wa huna masail. Al-masalatul ula, qalatil mu'tazilah. Hadhil ayatu tadullu ala annal kufra min qibalil ibad. Ayat wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Sedangkan kamu itu dulu mayit kemudian oleh Allah dihidupkan. Ini berarti kufur itu dari siapa? Kekufuran dari siapa? Dari orang itu sendiri. Mau Allah yang tanya malah Allah tanya. Kaifa takfurun? Kok kamu bisa kafir ya? Padahal sudah saya kasih nikmat. Berarti ya kafir itu dari orang, dari manusia sendiri kafir atau iman itu, bukan dari Allah. Orang si A kafir, si A si B mukmin, dari seorang itu sendiri, bukan dari Allah, bukan. Jangan bilang takdir Allah, jangan. Itu si kafir itu orang takdir Allah, jangan. Dari orang itu sendiri. Si A Kristen, si B Katoliknya, Hindunya, Buddha.
dari mereka sendiri, bukan dari Allah, bukan. Nah, ahaduha annahu law kana huwal khaliqu lil kufr fihim lama jaza ay yaqula kaifa takfuruna bila muwabbihan lahum. Kalau kekufuran itu diciptakan oleh Allah dalam hati mereka, tidak layak Allah menjelekkan mereka dengan mengatakan kenapa kamu kafir. Gak mungkin. Oh, itu bikin Allah sendiri kekufurannya. Kalau kekufuran itu bikinannya Allah, ciptanya Allah pada seorang Abu Jahal misalkan kafir Abu Jahal itu ciptaan Allah, kafirnya. Ya Allah nggak mungkin akan menjelekkan dong. Kenapa kamu kafir? Nggak mungkin yang menciptakan kufur Allah misalkan. Maka ini jelas Allah mengatakan kaifa billah berarti kufur dari manusia sendiri. Kama la yajuzu ay yaqul kaifa taswaddun wa tabyaddun wa tasahhun wa tasqimun lima kana dzalik fi ajma' min khalqi fihim. Sama seperti kalau ada orang tanya, kenapa kamu kulitnya hitam? Kenapa kamu putih? Kalau ini memang nggak bisa ditanyakan seperti itu. Karena putih hitam orang itu siapa yang bikin? Allah. Kalau kekufuran tidak. Kekufuran Allah tanya, kenapa kamu kufur? Berarti kufur dari manusia sendiri. Tapi kenapa kamu hitam? Kenapa kamu jelek? Kenapa kamu hitam? Pendek, petekel, bulat? Gak bisa ditanyakan. Karena Allah yang menciptakan. Tapi kenapa kamu kafir? Kenapa kamu jelek akhlaknya? Kenapa kamu perilakumu jelek? Dari dia sendiri, maka Allah pantas menanyakan itu. Sedangkan mazhab Jabariyah, kufur atau iman ciptaan Allah. Yang terjadi pada setiap orang yang dia kehendaki. Abu Jahal kafir dari takdirnya Allah. Abu Bakar iman takdirnya Allah. Itu Jabariyah. Dalilnya yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Kata Jabariyah, Allah mengatakan, Allah yang menunjukkan siapa yang ia kehendaki, menyesatkan siapa yang ia kehendaki. Tapi kalau ayat ini menunjukkan Qadariyah namanya. Bahwa manusia punya kemampuan untuk iman atau kafir, untuk baik atau buruk. Wa thaniha idza kana khalquhum awwalan lisyaqa'i wan nar wa ma arada bi khalqi illa al-kufr wa iradatul wuqu' fin nar fa kaifa yashu ay yaqula muwabbihan lahum kaifa takfurun. Kalau Allah menciptakan orang kafir, itu memang sudah diciptakan untuk masuk neraka, dan sudah Allah ciptakan dalam hatinya kafir dan akan masuk neraka, bagaimana boleh atau bisa dikatakan kaifa takfurun? Kalau sudah Allah menakdirkan Abu Jahal pasti masuk neraka, Allah yang menciptakan itu, misalnya takdir memastikan, nggak bisa dikatakan kaifa takfurun dong. Wa thalithuha annahu kaifa yu'qal minal hakim ayyakula kaifa takfuruna billah hala mahkul kufur fihim. Bagaimana Allah mempunyai sifat hakim, bijak. Allah sendiri yang menciptakan kekufuran. Kalau kufur ciptaannya Allah, kalau kufur ciptaannya Allah, bijak gak itu? Nanti orang kafir itu disiksa neraka. Tapi yang menciptakan kufur Allah, nanti orang kafir itu disiksa itu. Betapa zalimnya Allah itu. Allah zalim berarti. Wa yaqul wa ma mana'an nas ay yu'minu. Apa yang menghalangi manusia untuk beriman? Allah berfirman berlebihan. Apa yang menyebabkan mereka terhalang dari iman? Halama manum al iman. Wa yaqul fama lahum la yu'minun. Kenapa mereka enggak beriman? Fama lahum al tadhkirati mu'ridun. Mu'ridun ya? Mu'ridin, betul? Mu'ridin. Kenapa mereka berpaling dari tazkirah, dari peringatan? Coba Allah tanya begitu. Berarti mereka kafir, mereka sesat, mereka berpaling dari diri sendiri, bukan dari Allah. Wa yakhluqu fi ma'al-irad. Wa yaqul anna tufakun, anna tusrafun. Wa yakhluqu fihim alif wal wasraf. Kenapa kau bohong? Kenapa kau berpaling? Wa mithlu hadzal kalam
bi ay yu'adda min as-sukhri aula min aidhkar fi bai ilzam al-hujjah al-ibad. Ini kan kalam ini omongan apa? Sukhriyah. Mencibir. Wa rabi'uha anna Allah ta'ala idza qala 'abid kaifa takfuru billah fa hal dzakara hadzal kalam tawjihan lil hujjah 'ala 'abdi wa talaban lil jaminhu aw laysa kadzalik. Pertanyaan Allah, kaifa takfuru billah? Bagaimana kamu kafir kepada Allah? Ini pertanyaan hujjah, pertanyaan yang membutuhkan jawab. Ini pertanyaan hujjah saja atau pertanyaan ini membutuhkan jawaban. Fa illam yakun li talabi hadzal ma'na lam yakun fi dzikri faidah. Fa kana hadzal khitabu abathan. Kalau ayat ini, pertanyaan ini tidak mengandung makna, tidak menunjukkan pertanyaan supaya dijawab, berarti omongan kosong ini. Omongan kosong berarti enggak ada artinya. Wa in dzakarahu li tawjihil hujjal 'abd. Kalau omongan ini maksudnya untuk mengarahkan hujjah pada hamba, pada manusia, fal 'abdi ay yaqul hasla fi haqqi umur katsirun mujibatun lil kufr. Tapi kalau omongan ini diarahkan kepada hamba, manusia yang kafir bisa mengatakan begini, banyak faktor yang menyebabkan saya kafir. Bisa jawab begitu. Al-awwal, apa itu faktornya? Annaka alimta bil kufri minni wal ilmu bil kufri yujibul kufr. Ya Allah, engkau telah tahu bahwa saya itu kafir. Tahu kan? Ya kalau tahu berarti saya ya pasti kafir. Kalau saya enggak kafir, berarti ilmu ente jahil. Ilmunya Allah berarti apa jadi? Jahil, enggak alim jadinya. Paham tidak? Allah telah tahu dari zaman azal bahwa Abu Jahal itu akan kafir. Sekarang kalau Abu Jahal itu mukmin, berarti Allah jahil. Seandainya Abu Jahal itu mukmin, Allah Ta'ala tahu bahwa Abu Jahal itu kafir. Nah, itu pertama. Yang kedua, annaka rattal kufra minni wa hadhihi iradah mujibatun lahu. Engkau menghendaki saya kafir, bukan hanya tahu, engkau sejak dulu menghendaki saya kafir. Ya pasti saya kafir dong. Kalau tidak kafir berarti ente lemah. Ajiz berarti. Allah menghendaki Abu Jahal kafir. Nah kalau Abu Jahal itu mukmin, berarti Allah kehendaknya lemah itu. Gak sesuai dengan kehendaknya. Yang ketiga, annaka khalaqtal kufra fiyya annaka khalaqtal kufra fiyya wa la turu ala izalati fi'lik. Engkau menciptakan kekufuran dalam diriku dan saya tidak mungkin bisa menghilangkan pekerjaanmu ya Allah. Allah menciptakan kufur dalam hati saya. Apa saya bisa melawan? Enggak bisa. Warabi' annaka khalaqta fi qudratin mujibatin lil kufr. Engkau menciptakan kemampuan untuk kufur. Ya Allah menciptakan Abu Jahal mampu untuk kufur. Bisa untuk kafir lah, untuk kufur. Wal khamis annaka khalaqta fi iratin mujibatin lil kufr. Allah menciptakan kemauan Abu Jahal untuk kufur. Wasadis annaka khalaqta fi qudratin mujibatil iradah mujibatil kufur. Allah menciptakan kemampuan itu menciptakan kehendak, yang kehendak itu menciptakan kufur. Abu Jahal misalkan punya kemampuan, punya kemauan untuk kufur, dari Allah yang menciptakan. Thumma lamma hasalat hadhil asbab as-sittah fi husul kufr wal iman yuqifu ala husul hadhil asbab as-sittah fi tarfil iman wa hiya bi asriha kanat mafqudah. Nah, dari sisi lain begitulah dengan iman. Allah menciptakan iman pada Abu Bakar lah, menciptakan iman pada Abu Bakar. Tahu Abu Bakar akan iman, menghendaki Abu Bakar iman, menciptakan potensi yang menyebabkan Abu Bakar iman. Sama, dari Allah semua itu. Abu Bakar iman juga dari Allah, kira-kira itu. Apakah begitu? Faqad hasal adam al-iman 12 sababan, kullu wahid minha mustaqim bil mar'i wal iman. Wa ma qiyam hadhihi al-asbab al-katsirah
kaifa yuqal ayyuqal kaifa takfuruna billah. Dengan sebab yang banyak ini tadi, Allah tahu Abu Jahal akan kafir, Allah tahu Abu Jahal punya kemampuan untuk kufur, punya kehendak kufur, ya sudah kehendak gitu. Kemudian Allah mengatakan, bagaimana sih kamu kafir? Kaifa takfurun? Mengapa kamu kafir? Pantas gak itu? Bijak gak itu? Bijak gak itu? Ya gak bijak. Allah yang menciptakan kufurnya Abu Jahal. Terus Allah berkata, kenapa kamu kafir? Gimana sih ini? Wa khamiswa annahu ta'ala qala rasulih qul lahum kaifa takfuruna billah alladzi an'ama 'alaikum bihadhihi ni'mah 'azimah 'animatul hayah wa 'ala qul al-jabar la ni'mata lahu ta'ala 'al kafir. Ayat kaifa takfuruna billah ini Allah sedang mengungkit-ungkit nikmatnya. Bagaimana, mengapa kamu kafir kepada Allah? Allah berikan nikmat kepadamu, yaitu nikmat kehidupan. Nah, pendapatnya Jabariyah, fatalism, Allah tidak akan bernikmat kepada orang kafir. Fa ayyu ni'mat wa dzalika li'anna 'indahum kullama fa'alahu Allah bil kafir fa innama fa'alahu liyastadhiru ila al-kufr wa yahqu bin nar. Karena menurut Jabariyah, setiap nikmat, setiap perbuatan Allah untuk mereka itu dalam rangka istidraj. Apa istidraj? Dalam rangka apa? Istidraj. Membiarkan, menarik. Ngongrong. Kalau bahasa Jawa ngongrong. Biarkan terus supaya terus sukses. Orang kafir kaya, sukses terus. Itu istidraj namanya. Allah mengongrong. Apa ngongrong itu? Tapi pada akhirnya wahru binar. Fa ayyu ni'matin takunu lillahi 'ala 'abdi 'ala hadha taqdir wa yakunu dhalika illa bimajlati man qaddama ila ghairi sahhati faluj masmum fa inna dhahirahu wa in kana ladhidan wa yu'addu ni'matan lakin lamma kana batil muhlikan fa inna hadan la yu'addu ni'matan. Nah, istidraj itu bukan nikmat. Seperti orang mengasih makanan faluzaj, ngasih makanan, masakan, ada racunnya. Kelihatannya nikmat pada zahirnya nikmat, batinnya tidak, menghancurkan. Sama, Allah memberi kemajuan pada orang kafir, kesuksesan. Zahirnya itu nikmat. Cuma hakikatnya membiarkan mereka dalam kejahatannya sampai maksimal, nanti akan mendapatkan siksanya. Wa ma'lumun annal 'adzab ad-da'im ashad durran. Mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Min dzalika sum, yang lebih pedih daripada racun tadi. Fala yakunu lillahi ta'ala ni'mah 'ala kafir. Maka tidak mungkin Allah bernikmat pada orang kafir. Fa kaifa ya'muru rasulahu bi ayyaqulahum kaifa takfuruna biman an'ama 'alaikum bi hadhihi ni'mal 'azimah. Maka bagaimana Allah merintah pada Rasulnya agar berkata kepada orang kafir, pada mereka, mengapa kamu sekali kufur kepada Allah yang telah berikan nikmat yang agung ini, yaitu nikmat kehidupan. Wal jawab anna hadhil wujuh indal bahthi raju' hasiluha ila tamassuk bi tariqatil madhi wal dham wal amri wan nahi was sabil iqab. Jawabnya begini. Tadi kan Mu'tazilah pendapatnya, Mu'tazilah Jabariyah. Jawabnya begini. Semua yang ente terangkan tadi, bahas tadi, kesimpulannya adalah bagaimana berpegang dengan metode memuji, mencela, perintah, larangan, pahala, siksa, kan gitu. Fa nahnu aidan nuqabiluha bil kalamil mu'tamad fiha min hadhihi syubhah. Saya juga akan jawab dengan kalam yang kuat lah. Wa annahu ta'ala alima annahu la yakun. Falau wajada lan qalaba ilmu jahlan wa muhal. Yaitu Allah Ta'ala telah mengetahui sesuatu tidak ada. Tidak ada iman di Abu Jahal. Allah sudah tahu itu. Maka seandainya ada iman dalam hati Abu Jahal, lang qalaba ilmu jahlan. Maka ilmunya Allah menjadi kebodohan. Wa huwa muhal. Mustalzim muhal. Fa wuqu muhal. Ma'na qala ta'ala kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahayakum. Wa aidan
fal qudratu 'al kufri in kan salihatan lil iman imtana'a kauna masdaran lil iman al ta'an illa li murajjih. Kemampuan untuk kufur itu bisa juga kemampuan untuk iman. Nah, sekarang kenapa milih kafir atau milih iman atau milih salah satunya? Pasti ada faktor yang menentukan. Wa dzalika murajjih in kan abdi adz. Yang menentukan itu murajjih itu dari siapa? Abu Jahal bisa memilih kafir, bisa memilih iman. Kalau dia milih kafir, siapa tuh yang menentukan? Siapa yang menggerakkan dia milih kafir? Dia mungkin kafir. Pilihan dia punya kemampuan berpikir yang waras lah, punya kemampuan mau pilih kufur mau pilih iman. Nah kalau milih kufur pasti ada faktor yang menentukan. Lah faktor menentukan tuh ciptaannya siapa itu faktor itu? Kalau faktor itu dari hamba, pertanyaan nanti muncul lagi, faktor itu apa ya? Mengapa dia milih faktor itu? Ayo, nggak akan selesai itu. Kalau jawabnya dari Allah, wa in kana Allah fama lam yahsul dzalika murajjih min Allah imtana husul kufur. Maka ketika tidak terjadi murajjih itu dari Allah, tidak terjadi kekufuran. Wa idza hasala dzalika murajjih wajab. Wa ala hadza kaifa yuqal qaulu ta'ala kaifa takfuruna billah. Dengan demikian masuk akal lah pertanyaan dari Allah, mengapa kamu kafir kepada Allah? Artinya karena semua manusia punya kemampuan memilih salah satunya. Wa alam kurang pas jamnya, kurang kuat ya. Kurang kuat jamnya ini. Kurang kuat jamnya ini. Wa alam annal mu'tazili idza tawwala kalamah wa wujuhi min fil madh wa dham fa 'alaika bi qabalatiha bi hadain wajhain. Kalau kamu lihat orang Mu'tazilah sedang berpendapat dengan madh dan dham yang tadi itu, terpuji atau tercela datangnya dari hamba itu sendiri. Celaan atau pujian. Dia mukmin, akhlaknya baik, dari dia sendiri layak dipuji. Oh si dia ini kafir, jahat, jelek, dari dia sendiri layak dicaci, layak didham. Nah itu hujahnya Mu'tazilah bisa dijawab dengan dua tadi. Fa innahuma yahdimani jami'a kalamih wa yashusani kulla syubhatih. Karena bisa menghancurkan, bisa mengalahkan kalamnya. Enggak bisa mengalahkan, lemah ini. Lemah. Al-masalatu tsaniyah ittafaqu ala anna qawlahu ta'ala wa kuntum amwatan. Firman Allah wa kuntum amwatan, sedangkan kamu dulu mati, Allah menghidupkan. Al-muradu bihi wa kuntum turaban wa nutfan wa nutfan. Dulu kamu berupa tanah, kemudian berupa mani, itu kan mati itu. Allah menghidupkan. Li'anna ibtida' khalqi Adam minat turab. Karena permulaan ciptaan Adam dari tanah. Wa khalqa sairil mukallafin ma'auladi illa Isa minat nutfah. Semua makhluknya turunan Adam kecuali Nabi Isa, kecuali Isa. Semua diciptakan dari nutfah, dari mani, kecuali Nabi Isa. Kalau Nabi dari mana? Biruhin minhu. Langsung nafkah dari Jibril yang meniupkan. Lakinnahum ikhtalafu fi anna itlaq ismil mayyit al jamad haqiqatan aw majazan. Para ulama berbeda pendapat. Kata-kata mayyit itu bisa enggak untuk namanya jamad, batu dikatakan mayyit, dikatakan sesuatu yang mati. Hakikat atau majaz kalau iya. Wal aktsarun ala annahu majaz. Banyak ulama berpendapat ketika mengatakan jamad, batu, kayu kan jamad tuh. Dikatakan, oh ini barang mati ini. Itu majaz. Li'annahu syabbal mawat bil mayyit.
Karena bumi mati itu disamakan dengan mayit yang mati. Walaysa haduhuma binal akhir bisabilin. Padahal tidak ada hubungan satu sama lain. Di annal maita ma yahillu bil maut. Karena namanya mayit itu yang ditempati maut, kedatangan mati. Walau budaya ayyakuna bisifati man yajuzu ayyakuna hayyan. Berarti sesuatu tersebut hidup. Kemudian datang mati, itu mayit namanya. Fil adah fayakun lahmiyya warrutubah, maka barang itu ada dagingnya, ada rutubahnya. Wa qala awwalun huwa haqiqah fihi wa marwun an Qatadah. Ada yang berpendapat bukan majaz. Kata-kata mayit untuk batu, untuk jamad itu bukan majaz sebenarnya itu. Pendapatnya Imam Qatadah. Qalu kanu amwata fi aslabi abaihim fa ahyahumullah thumma akhrajahum thumma matu mautal ula allati la budda min asma'ihim ba'dal maut. Mereka semuanya dulu mati di dalam tulang rusuk bapaknya. Kemudian Allah menghidupkan, mengeluarkan, melahirkan. Kemudian Allah mematikan. Pasti mati kan? Kemudian menghidupkan lagi setelah mati. Fahuma hayatan wa mautatan. Berarti di sini ada dua hidup, ada dua mati. Wahtajju biqauli khalaqal mauta wal hayah wal mautul muqaddam al hayah wa kaunu mawatan. Kenapa mayit didulukan dengan hayah? Khalaqal mauta wal hayah. Allah menciptakan mati dan hidup. Kenapa mati dulu terangkannya enggak hidup dulu? Karena memang kata-kata mati itu juga bisa untuk jamad. Fadalla ala an itlaqal mayt ala al mawat thabitun al sabil haqiqah wal awwal aqrab. Ini artinya menunjukkan bahwa sifat mayit, kata-kata mayit bisa untuk namanya mawat, benda yang mati. Bisa. Dan nahu yuqal fil jamad innahu mawat. Bisa dikatakan pada jamad dia adalah mawat. Walaysa mayit, tapi bukan mayit. Jadi batu itu mawat, bukan mayit, bukan. Wa yashbi an yakuna isti'mal hadim fil akhir ala sabil tashbih. Qala Qaffal wa qaquli ta'ala hal ata'al insan hinun min lam yakun syai'an madhkura. Tahukah manusia dulu sebelum kamu ada, kamu tuh enggak ada apa-apanya. Bukanlah sesuatu yang layak disebut. Kamu dulu itu sebelumnya. Fa bayna subhanahu wa ta'ala annal insan kana la syai'. Manusia itu enggak ada apa-apanya sebelumnya. La syai' yuzkar. Enggak layak disebut. Faja'alahu Allah hayyan. Kemudian Allah menjadikan manusia hidup. Wa ja'alahu sami'an basiran. Mendengar, melihat. Wa majazu min qauli fulan maitu dzikr. Itu artinya apa? Lam yakun syai'an madhkur, itu mayit namanya. Sama seperti fulan maitu dzikr. Wa hadza abul mayit. Ini masalah yang mati ini. Wa hadhihi sil'atul maitah. Waduh, dagangan yang mati ini. Idza lam yakun laha talib, ketika tidak ada orang yang mencari, wala dzakir, orang yang menyebut. Qala Makhabbal As-Sa'di wa ahyaitu li dzikri wa ma khamila wa ma kuntu khamila walakinna ba'd adh-dzikri an unabbihu min anbahu min ba'din. Saya hidup, yang menghidupkan saya adalah sebutan saya. Dan selama ini saya tidak khamil apa? Tidak aktif. Walakin ba'd dzikri, tapi sebutan itu bisa menjadikan peringatan bagi sebagian orang. Artinya saya ini gak ada apa-apanya. Tapi setelah saya disebut-sebut, sebutan saya itu mulai menggugah orang lain. Fakadha ma'al ayah wa kuntum amwatan ay khamilin. Dulu engkau mati, mayit lah. Artinya gak ada apa-apanya. Wala dzikrakum li'annakum lam takunu syai'an. Karena kamu belum ada apa-apanya. Fahyakum ay faja'alakum khalqan sami'an basira. Kemudian Allah menghidupkan kamu, artinya Allah menjadikan kamu makhluk yang mendengar dan yang melihat. Al-Fatihah. Atau satu lagi. Al-Masal Thalithah, satu lagi.
belum jam 10. Ihtajja qaumun bihadzal ayah ala butna adzabil qabr. Ada ulama yang berpendapat, jangan kaget nih kalau ulama sekarang juga ada, dengan ayat ini, dengan ayat wa kaifa tafuna billah wa kuntum amwatun wa yahyukum. Ayat ini hanya menjelaskan 2 mati dan 2 kehidupan. Maka gak ada siksa kubur, tuh gak ada. Di kubur orang mati, gak hidup enggak. Kan hidup sekarang, hidup nanti di akhirat. Mati juga sama, mati tadinya kita ini manilah, nutfah, mati, kemudian mati nanti, mati yang setelah kita ini mati. Ya, ada 2 mati, ada 2 hidup. Qalu li'annahu ta'ala bayyana annahu yuhyihim marratan fid dunya. Allah menjelaskan, menerangkan bahwa Allah menghidupkan mereka pertama kali di dunia, wa ukhra fil akhirah, dan yang kedua di akhirat nanti. Walam yadhkur hayatal qabr, tidak menjelaskan kehidupan dalam kuburan. Maka di alam kubur enggak ada kehidupan. Kalau enggak ada kehidupan, enggak ada siksa dan enggak ada nikmat, enggak ada pahala dan enggak ada siksa di kuburan. Oh, enggak ada kehidupan. Pendapat ada sebenarnya begitu. Walam yadhkur hayatal qabr. Wa yaqidu qala ta'ala, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Di surat lain Allah mengatakan, kamu sekalian nanti akan mati dan kamu sekalian nanti akan di hari kiamat akan dibangkitkan. Walam yadhkur hayatan fima baina hatain halatain. Dan Allah tidak menjelaskan ada kehidupan di antara 2 kehidupan tadi. Di antara hidup di dunia dan hidup di akhirat. Enggak ada kehidupan di tengah-tengahnya. Qalu wala yajuzul istidlal biqouli ta'ala qalu rabbana amitna tsnatain wa ahyaytana tsnatain lana qul kufar. Tidak boleh menggunakan dalil ayat Rabbana tsnatain, ya Allah matikanlah aku 2 kali dan hidupkanlah aku 2 kali, karena ini ucapannya orang kafir. Wa li'anna katsirun nas athbatu hayatadz dzar fi sulbi Adam, dan semua mengakui ada kehidupan ketika masih alam arwah di tulang rusuknya Adam. Haina istakhraja maqalu wa qala alastu bi rabbikum. Nah, itu berarti kan ada kehidupan. Wala hadha taqdir hasra hayatain wa mutatan min ghairi haja ila itsbat hayatul qabr. Jelas sekali di sini menjelaskan ada 2 kehidupan dan 2 kematian. Tidak nyinggung-nyinggung dengan kehidupan di alam kubur. Fal jawab lam yalzam min adami dzikri fi hadzal ayah alla takuna hasilah. Kurang kuat jawabnya. Tidak adanya sebutan kehidupan di kuburan bukan berarti menafikan. Nggak ada kehidupan di kuburan. Disebutnya di sini nggak ada. Tidak adanya sebutan belum tentu tidak ada betul. Siapa tahu walaupun nggak disebut juga ada. Kurang kuat itu sih kemarin. Fal jawab lam yalzam min adami dzikr fi hadzal ayah alla takuna hasilah. Wa aidan fal qail ay yaqul inna Allah ta'ala dzakara hayatal qabr fi hadzal ayah. Lana qala thumma yuhyikum laysa huwa al-hayatud daimah illa lamma yaqul thumma ilaihi turja'un. Lianna kalimat thumma taqtadi tarahi. Ada yang berpendapat thumma ahyakum itu kehidupan kuburan, bukan kehidupan yang abadi di akhirat, bukan. Buktinya thumma ilaihi turja'un, dan ini baru kehidupan di akhirat, ilaihi turja'un. Wa ruju' ila Allah hasil aqibal hayatid daimah min ghairi tarahin. Falau ja'alna hadzal ayah min hadzal wajh dan ala hayatul qabr kana qariban. Artinya boleh-boleh saja, mirip-mirip saja. Ayat ini jadikan dalil bahwa ada kehidupan di alam kubur. Boleh-boleh saja, qariban, mirip-mirip saja. Wallahu alam. Banyak ulama berpendapat tidak ada siksa kubur, enggak ada. Siksa kubur itu enggak ada. Mungkar nakir itu enggak ada, mungkar nakir itu. Di Quran enggak ada, di Quran enggak ada. Orang mati terus mungkar nakir datang soal, tanya, marrobuka. Di Quran enggak ada itu, cerita itu enggak ada. Di hadis adanya, adanya di hadis. Profesor siapa ya? Saya baca buku Profesor. Kok lupa. Orang Cirebon kok. Alah lupa. Bukan, sudah meninggal. Profesor ada. Yang jelas sekali dalam bukunya
Tidak ada fitnatul kubur. Pertanyaan di kuburan nggak ada. Siksa kubur juga nggak ada. Iya. Jadi yang diukit di ayat ini kan 2 hidup, 2 kematian, 2 kehidupan. Kematian yaitu nutfah kita mati, masih berupa mani lah, terus dihidupkan. Nanti di akhirat hidup, di akhirat nanti setelah bangkit dari kuburan yaumul qiyamah. Mati juga 2, mati nutfah dan mati kematian setelah hidup ini. Tidak nyinggung kehidupan di alam kubur. Kalau tidak ada kehidupan alam kubur, berarti tidak ada nikmat kubur, siksa kubur, nggak ada. Tidak ada fitnatul qabr. Mati dari kuburan nanti siksa atau pahala atau siksa nanti di akhirat. Di kuburan nggak ada. Profesor dari Losari itu Idris Hausi sudah meninggal. Aduh lupa. Ngajar Jakarta juga, ngajar UIN Jakarta. Saya masih kecil. Mukti apa? Abdul Mukti apa ya? Alhamdulillah.